Saya Pak. Oke, Ya. maksudnya sudah itu belum ya, validasi belum ya? Yang belum validasi silakan validasi dulu di pertemuan sebelumnya. Karena yang di presensi saya cuma ada 39. Tunggu sebentar. Bagi yang baru datang silahkan absen di kolom chat juga ya. Ya. Izam ada nih. Oke. Terus Gagas, Samuel Gagas ada. Oh iya. Sebentar Pak. Iya. Alvan masuk sih. Satu lagi. Ada proses Pak. Terputus ya? Dwi masuk. Wahyu Arya Dila masuk ya? Pak Izam masuk Pak. Pak Izam aman Pak di sini. Oh ya, sudah saya presensi Izam aman ya. Azril mana Azril? Mbak Azril belum itu apa? Belum validasi apa? Enggak ada ya? Kayaknya belum validasi deh. Azril belum validasi ya? Ayo, belum belum validasi. Sudah ada. Sorry. Ya. Fabian masuk. Fabian belum. Fabian mana di atas ya? Sudah Fabian, Rizka Dinda. Rizka Dinda masuk. Astita Salsabila. Ya ada masih Astita Salsabila. Astita Salsabila. Oh ada. Tifari. Ada lagi? Gayo, berapa ya? Gayo. Hanif Alim. Hanif ya? Siapa? Hanif Alim. Hanif. Oh ya, belum ya? Oke, sudah. Adwi Priya, masuk lagi. Adwi Priya sudah. Ya, sebenarnya itu dulu ya. Nanti sambil saya cek di presensi. Oke, kita mulai ya. Nah, ini gini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Teman-teman, selamat datang di kelas virtual kita. Jadi teman Pak. Oh iya, sorry yang tidak menikmati wajah saya karena pakai VGA ya. Iya. Oh iya, ya, jadi mohon maaf jika kualitas gambar kurang bagus, santai saja, tidak lama-lama lihat wajah saya nanti. Nanti saya sendiri. Dan ini juga barangkali ada yang terkendala sinyal dan sebagainya sih tidak saya haruskan untuk menyalakan kameranya ya. Tidak harus menyalakan kameranya, nggak apa-apa gitu. Yang penting nanti Hanif kok mukanya bikin emosi ya? Mana Hanif mana? Hanif mukanya bikin emosi Pak. Hanif itu nih. Kamu bukan ledek ya? Ada presensi belum Hanif ya? Waduh. Hanif, oh udah. Bisa redap. Ini payah banget ya. Adi Bahrul ya. Oke. Adi Bahrul. Oh ya, udah saya absen Adi Bahrul. Mungkin belum ya? Ya udah deh, 25 sip udah. Ini yang barangkali di presensi belum saya cek hadir, protes nanti ya. Siapa? Iya, betul. Lagi wedang ya. Erlambang. Istri Pak. Erlambang masuk. Oke. Saya kangen sama Mas Agung. Mas Agung siapa ya? Aku ada Agung dua berkosa.
Oh, astagfirullah. Oke, Nah, mungkin di pertemuan sebelumnya apa namanya di mata kuliah sebelumnya mungkin sudah dijelaskan ya. Mungkin sebelumnya ikut mata kuliahnya Pak Amin ya. Ya Pak, betul. Nah, ini nanti mungkin saya ulang lagi. Ini pertemuan setelah UTS ada perubahan konsep sebenarnya. Kita tidak ada praktikum. Ya, jadi yang terpakai hanya jam teori saja. Oke, Pak. Dan teorinya pun kita total 8 ya, total 8 termasuk UAS ya. 7 berarti yang mata kuliah. 4 kita yang tatap muka macam gini, medang gitu ya, Agung ya. Ya. Oke, jadi 4 tatap muka seperti ini, 2 nanti ada bahan video yang akan kita bahas, dan 1 penugasan gitu. Nah, kita ngomong-ngomong masalah UTS kemarin dulu nih. UTS kemarin gimana nilainya? Memuaskan? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pun berkelompok tapi kerjain cuma 1, Pak. iya Pak. Aku jujur. Oh, Dua orang tuh. Berkelompok tapi yang kerjain cuma 1, Pak. 2 orang tok, Pak. Mantap ya. Pak, kuotanya aku habis, Pak. Gimana? Gimana? Gimana Mas Dias? Iya, Pak. Maksudnya kita berkelompok tapi yang kerjain cuma 1. Yang lain cuma numpang. Ya minimal kirim doa lah ya. Percaya Kirim gue. doa. Ya, Al-Fatihah. Westing langkah mas. Saya kepilih gue lah. Santai aja. Masih ada 1 lagi apa namanya ya, 1 kesempatan lagi UAS kan, nah bisa diperbaiki di situ. Iya, Pak. siap Pak. Oke. Nah gini teman-teman ya, jadi setelah hasil review project kemarin ada cuma Begitu. 1 atau 2 kelompok yang sesuai ekspektasi saya ya, artinya sesuai requirement kita kan membuat program dengan PyKit ya. Oke. Dari PyKit. Nah, ternyata kemarin bervariasi. Ada yang pakai apa namanya? TK Inter. Ada yang pakainya betul pakai PyKit tapi pakainya Kit Designer. Oke, masih saya masukkan itu, masih masuk kategori. Ada yang benar-benar bikin PHP gitu ya. Pakai ada gitu ya. Bagus itu Pak. Udah sarapan, Pak. Pakai database. Tapi tetap itu aja tak masukin nilainya sih gitu. Halo. Dari reviewnya. Nah, dari situ berangkat berarti ada kesalahan mungkin yang kita lakukan sebelumnya gitu. Ada yang beberapa hal yang mungkin teman-teman belum pahami. Nah, hari ini kita akan mendemonstrasikan membuat program sederhana. Nah, kita Salsabila sudah melakukan presentasi. Oh, Mbak Salsabila mau presentasi nih? Salah pencet mungkin. Waduh. Presentasi. Oh alah. Ini kemerusak ya. Ini gimana, Pak? Parah. Parah. Mana ada Tias di panggilan tuh ya? Aduh, Van. Oke. Itu yang masih kucek-kucek mandi dulu itu. Gue tembatangi turu langsung ke absen. Minimal absennya gimana Pak? Absen yang bagi yang merasa belum absen. Udah. Yang masih tulisannya. Saya absennya gimana, Pak? Gimana? Absen lah. Kucel Cemen banget kurang kok. sama siapa? Cemen kurang sama siapa? Benar kucel lepor. Cemen kurang tuh aslinya namanya siapa tuh? Cemen kurang tuh? Enggak ada cemen kurang di sini ya. Dinar Zakir sih Mubarak, Pak. Oh, Dinar ya. Ya, ada. Sip. Oke, Pak. Dan nama angel temen sih. Itu pakai akunnya adekku, Pak. Ya, Untuk sudah. memulai Jadi pelajaran pada hari ini, mari kita baca bismillah bersama-sama. ya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke.
saya lanjut ya. Saya akan share screen. Tujuan kita akan membuat suatu program sederhana. Nah, kalau mau ngikutin monggo. Kalau enggak, nah diperhatikan aja dulu gitu ya. Karena biar paham dulu konsepnya nih gitu. Saya akan share dulu seluruh. Oh, dengar aku ya. Oh, iya. Mau Ahmad lagi kan sekarang. Mau ke Jam berapa? Sekarang Anda mengadakan ini. Berduhur. Layar terlihat? Aku sih idiot apa? Hah? Layarnya terlihat nggak? Vina, Kan jam 1. Ya bang, terlihat bang. Oke ya, sip. Ya, apa yang terlihat ya? Kan jelas, Pak. Terlihat jelas nggak ini? Gambar apa nih? gambar. Gambar login. nama. Ya, jadi Nggak gini, jelas, ceritanya Pak. kita ingin nggak jelas ya, bentar. Zoom out dulu. Zoom. Di zoom ya, Oke. Jelas nggak? Jelas pak. Semua Jelas banget. Jelas pak itu pak. Nah. Jadi kita rencana bikin program sederhana gini dulu. Suatu aplikasi yang cuma ada satu interface. Satu interface ini aplikasi buku telepon ya. Nanti bisa mengisikan namanya di sini, nomornya di sini, Iya. lalu tekan tombol OK gitu ya. Cuma gini aja dulu gitu ya. Oke. Paham ya? Iya pak. Oke. Siapa? Sebelum ini Aduh, sebelum Bro. kita ngoding, kita pelajari dulu nama-namanya gitu. Menurut teman-teman ini namanya apa nih? Komponen apa nih? Nama Ya, label, Pak. Label. betul. Ini namanya Komponen label. Nama pak. lab. Ya, betul nama tapi komponen namanya label. Karena kayak tulisannya kok. Mas Hmm. gimana? Dapat Pak. Ini saya nggak pakai buku, nggak pakai yang Label. modelnya gitu tulisnya ya. Ini lagi. Ya, bisanya aja nggak apa-apa. Iya tulisannya ya. Oke, tapi ini dalam Python namanya key label. Key label. Key label. Key Nah, label. ini namanya key label ya. Nah, bisa terlihat jelas ya. Iya pak. Namanya key label. Ini juga sama, Siap. namanya key label juga ya. Iya. Namanya key label. Iya Pak. Nah, ini menurut teman-teman apa namanya nih? Namanya apa nih? Ya, setahunnya aja apa Bukan namanya? kickbox, bukan kickbox. Apa sih? Iya. Kalau mungkin di PHP dan sebagainya namanya textbook ya. Apa-apa. Di textbox Pak. Kalau mungkin di bahasa pemrograman namanya di textbook. Textbox, ya, Pak. Textbox. Terus. Oh alah. Tapi kalau di PyKit namanya key Ibu. Textbox. belum di textbook. Di textbox. Textbook. Kita ekspor. Kita textbox. Kilen. Keyline. Oh. Keyline text. Keyline tag. Keyline. Ambuh. Kilen Oh, edit. bagus, Bro. Keyline edit. Aduh. Oh, ngadu Oh, salah. Mensi. Oke ya. Jadi kalau di PyKit namanya keyline edit ini. Namanya komponen keyline edit. Ya. Kalau ini namanya apa kira-kira? Nama Ada umumnya. loro ya. Button, pas button. Kalau di Button Pak. betul. Nah, kalau umumnya namanya button ya. Button. 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 Nah, tapi kalau di PyKit namanya key. Masih banyak key semua. Keyboard. Keyboard button. Ya, gitu ya. Button. Tepok. Key. Push. Push. Keyboard. Push. Pok. Button. Button. Aduh, sinyal gosok ya. Mas. Aduh, sudah Mas langsung. Cetik banget kok. Gosok ya. Mantap lah. Yang belum mandi dulu deh. Asik. Yang nggak mandi-mandi, Pakuan. saya mandiin kembang 7 rupa.
Lakuan. Aduh. Gasa. Ya nggak mandi di Alfa gue. Yang nggak mandi di Alfa benar. Waduh, parah. Oke. Aduh. Ngomong-ngomong sambil dicek presensinya ya. Yang masih Ya, lain hadir, nanti langsung Ya, protes Pak. aja ya. Sambil Pak, presensi di mana, Pak? Kolom Presensi komentar. di kolom komentar. Kasih komentar. Ketik reklamasi. Subscribe. Tapi nanti silakan dicek di student ya, bagian student senternya teman-teman sudah saya terus belum gitu ya, memastikan aja Kok- sih. Komentarnya sih di. Komentar Facebook kayak ketik Nana. Komentarnya ini chat nih sini. Komen. Oh. Nanti sambil Ya, dicek ada, ya Pak. di enggak maksudnya nanti kalian dicek aja di apa? Di presensi student itu dicek pertemuan hari ini sudah tercetak hadir atau masih alfa gitu ya. Iya Nah. Pak. Kalau masih alfa baru protes gitu ya. Kalau udah hadir nggak usah protes gitu. Ya, Pak. Saya hadir, Pak. Benar. Aduh, sinyalnya bosok. Sinyalnya bosak ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi sampai sini komponennya paham semua? Ada label, ada textbox, ada Paham. fitur button ya. Siap. Salah, Pak. Satu ini nih, satu form ini namanya adalah widget. 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 Nah, Widget. Oke, widget. Namanya widget. Paham ya? Jadi satu Paham. form Ya, Pak. Nah, ada Betul, lagi betul. kemarin kita UTS kemarin ada yang sudah betul, ada yang belum rapi tulisannya. Nah, ada yang acak-acakan lah, tapi komponennya lengkap komponennya. Nah, ini namanya adalah layouting. Jadi kalau namanya layout, Oke, layout. layout. Nah, Matang Nur. namanya layout. Nah, layoutnya di PyQt itu ada 3 ya. Ada yang namanya VBox layout. ada VBox, Mungkin batu kaos. ada VBox, ada Hbox, Box layout. ya Hbox layout betul. Satu lagi Horizontal box. namanya Vertical box. ini vertical box. Ini vertical box. Box udah. Ada lagi Horizontal udah. grid. Ada lagi namanya grid. Layout. Betul. Grid layout. Hmm, Layout. Ada 3 ya. grid layout. Kalau VBox ini tampilannya menjadi vertikal. Jadi misalnya ini vertikal. Jadi Iya, Pak. vertikal ya. Vertikal. Jadi komponennya pasti ditaruh secara vertikal. Ini komponen 1, 2, 3. Kalau gitu. Tapi kalau Hbox ya, itu secara horizontal. Samping. Set. Nah, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bedanya paham ya? Layouting itu ya. Iya, paham. Nah, kalau grid ini berupa grid. Kotak. Betul, kotak-kotak. Jadi misalnya anggapnya Kanan seperti sama ke ini. bawah bisa. Betul. Misalnya seperti ini. Ini namanya grid. Excel. Betul kayak Excel. Nah, komponen akan ditaruh secara berjajar. Secara bentuk tabel ada 1, 2, 3 atau ke bawah. Nah, ini namanya baris. Namanya baris ya. Yang ini 1 baris. Namanya baris. Ini namanya kolom. Oke ya. Paham ya? Paham, Ini Pak. baris. Ini kolom. Nah, setiap baris dan kolom punya alamat. Ini kolom ke-0, kolom ke-1, kolom ke-2, kolom ke-3, dan seterusnya. Nah, yang baris pun sama. Baris ke-0, baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, dan seterusnya. Paham ya? Imam Restu, oke. Nah, absen dulu. Jangan lupa. Imam Restu. Oke.
Oke, selanjut lagi. Paham ya? Jadi layoutnya ada 3. Ada perannya dulu sampai sini. Jorok kan kamu kok nggak cuci tangan Jadi dulu? vertikal, ini Benar, Pak. Kan baru makan. ini ada perannya. Kalau tidak ada Pak. Tidak ada. Nah, sekarang saya tanya. ada. Sekarang saya tanya, kira-kira ketika saya membuat ini, kira-kira pakai layout apa aja nih? Kalau itu vertikal ya. Apa? Vertical. Vertikal, Pak. Yakin vertikal. Ya di box sepertinya. Ya kan vertikal sih. Jadi ada 3 nih ya, ada V-box, H-box, grid. Nah, Jadi jangan ikut Yang pakai apa? Vertikal, Pak. Vertikal, Pak. Oke, 2 orang jawab vertikal. Ada lagi jawaban lainnya? Vertikal lah. Mungkin. Yakin vertikal. Oke, Saya ragu, Pak. Saya ragu. apa nih kira-kira layoutingnya? Apa yang bisa? Orang. Semua ya. Dia bulan. Apa nih? Saya gambar lagi deh. Saya gambar lagi. Apa nih yang paling cocok? Vertical grid. Akan Itu layout. Nah, ini loh sebenarnya. Grid. Nah, Grid. 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 Nah, grid sebenarnya. Bagian bawahnya digabung. Oh iya, Ini Pak. sebenarnya kan gini, Banyak gabung. tapi di bawahnya digabung. Tombol gitu. Layoutingnya iya, gitu. iya. Paham ya? Siapa? Biasanya Pak grid biar rapi itu pakai grid. Layouting, bisa ditanya nggak layouting? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita ngoding nih. Kelihatan semua? Kelihatan semua layarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Teks editornya bebas pakai apa? Nah, kita simpan dulu. Bentar. Nah, ini mohon maaf agak lelah ya. Karena membuka aplikasi cukup banyak tadi. Hanya buka 2. Ya, Pak. Coba lihat ya. Bebas simpannya di mana? Di mau, di mana tuh Tsunamikom, di pengajaran BBM mana? Nah ini terus praktikum harus ini. Nah, ini sudah ada nama phonebook, saya ganti yang lainnya mungkin coba ya. Ini aja. Phonebook. Esensinya apa? Esensinya Python apa? PY. 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 Iya ya. Oke, jadi gini ya. Nah, dalam program atau program Python karena itu prinsipnya Anda harus memasukkan namanya library dulu. Nah, kalau Anda sulit menghafalkan, masukkan semua aja library-nya yang Anda gunakan. PyKit5. Kita kan membuat widget tadi ya. Di Kit. Iya, Pak. Widget. Nggak jelas, Pak. Di Zoom bisa di HP kok. Kelihatan Di gini? Zoom bisa, Pak, di HP. Kelihatan. Yang di HP di Zoom Kelihatan kok. Yang di HP Gini bisa ya. di Zoom kok, Pak. Nah, silakan yang belum di Zoom Oh di iya, Zoom aja. Notepad plus ya. Dari. Nah,
Pasti gini nih depannya, from PyKit5 Kit widgets. Nah, kemarin banyak yang error, lupa naruh S di sini. Widget. Coba import. Gini aja, ini artinya import semuanya. Import label, apapun lah. Semua komponen yang ada di dalam Kit widgets. Itu semua. Lagi from PyKit5 Gue liatin. GUI import. Kamar. Nah, ini aja. From PyKit5 Kit core import. Nah, ini aja. Nah, jadi ya teman-teman cukup menghafalkan library aja nih. Iya, Pak, mau tanya, Ya, itu kan jadi 3 baris ya Pak. Misalkan jadi 1 baris bisa nggak Pak? Kalau apa namanya library-nya masih dalam satu, ini namanya paket ya. Jadi kalau depannya Iya Pak. kalau namanya paket, kalau selama library yang kita imporkan itu masih terdiri dalam satu paket, itu bisa. Misal seperti ini nih. Contohnya aja ya. Iya Pak. Nah, key label. Label itu ada di dalam widget ya. Gini. Iya Pak. Di bawahnya saya masukkan lagi. Ini apa ya? Line edit gitu ya. Line edit. Sorry. Nah, ini kan 2 baris ya. Ini 2 Iya baris. Pak. Baris. Nah, tadi ada pertanyaan dari siapa tadi ya? Saya Dari Pak. siapa tadi? Iya. Oh, Mas Bayu Aryadila Iya. ya. Di mana? Nah, ini. Dari Mas Aryadila. Mana, Bisa nggak sampai dari? Nah, bisa. Asalkan paketnya sama. Caranya tinggal kita taruh sebelahnya, kasih koma dulu. Ini hapus. Nah, gini bisa. Tapi kalau ini kan berbeda paket dengan dia ya, nggak bisa jadikan satu. Gitu. Gimana Mas Bayu? Nah, Insya Allah paham Pak. maksudnya bintang apa sih? Semua Pak. Jadi ceritanya gini teman-teman, betul. Nah, ini namanya kelas ya, ada kelas label, yang ini namanya kelas. Artinya semua kelas yang dalam widget kita masukkan semua. Jadinya Label yang nama ya Pak? label itu nama betul. Ini label nih. Ya. Ini label. Oh. Ini namanya kelas label. Berarti yang ditanyakan? Jelas Pak. Oke, nah satu lagi ada library yang cukup penting yang harus diimportkan. Import sys. Sorry, Yang goyang. Yes. Pendekkan dari sistem. Nah, jadi kita menggunakan library yang berkaitan dengan sistem. Paham dari ini? Paham Pak. Nah, berikutnya widget ini, widget yang segini nih ya, widget yang segini. Ini namanya objek dari suatu kelas. Oh, Anggap aja namanya ini form ya. Anggap aja namanya main form. Main Form. atau form utama lah gitu ya. Anggap aja ini form utamanya lah gitu. Jadi satu objek ini namanya objek dari main form. Nah, makanya untuk membuat desainnya katanya adalah kelas. Kelas. Nah, kelas namanya apa? Main form. Jadi nama ini bebas. Mau apa aja bebas. Mungkin form TI19B gitu. Boleh. Jadi bebas namanya. Contohnya tetap itu aja ya. TI19B gitu ya. Form TI19B. Kasih kurung. Key. Tadi namanya apa? Widget tadi ya.
Gue Itu namanya kan widget. mau nih gue lah. Iya bang. Dia masuk, Goreng lah. kita kasih nama di widget. Cukup seperti ini aja. Ini sekolah apa gue? Om, aku udah salah dulu gue. Oke, Om E19 Pro ini ya. Sampai ini bisa dimengerti? Insya Allah paham. Nah, lagi nih, lagi. Ngerti. Cara mendefinisikan suatu fungsi. Bentar. Def. Fungsi itu kita kasih nama ini nih. Init, Ini bang. init, Inisial. ini. Nah, ini pokoknya depannya def ini kan namanya fungsi. Fungsi itu bisa dipanggil berkali-kali. Fungsi itu kita kasih nama ini underscore-nya 2 ya. Underscore. Iya bang. Nah, artinya kita mendefinisikan suatu fungsi namanya init. Nah, fungsi ini pasti akan dijalankan ketika form itu dipanggil, pasti. Bisa dimengerti? Bisa pak. Jadi Itu ketika pada form izin itu dah pak. dipanggil, Ya Pak, bisa. gimana? Bisa Oke. dimengerti Mau Pak. tidur. Nah, ya, oke. Nah, apapun yang di dalam function ini pasti akan dijalankan. Nah, kita super init. Ada yang baru masuk. Isbil Iza, oke. Bentar ya, absen dulu. Isbil Iza, oke. Anggi Cahya. Cahya, oke. Bagaimana lagi? Ini dia. Nah, super ini artinya kita memanggil fungsi init yang dimiliki oleh induk dari form D19B. Induknya siapa sih? Ini tadi. Jadi widget itu mewariskan sifatnya ke form D19B. Kita panggil initnya. Terakhir kayak ini. Apa sih? Sampai bisa dimengerti? Jember bingung? Lampung. Insya Allah pak. Bisa Pak, bisa Pak. Insya Allah pak. Jember Lampung. Oke. Kesini nggak ada gangsi. Berikutnya kita akan memanggil lagi Tapi fungsi yang akan kita buat habis ini. biar kenapa? Tujuannya untuk membuat tombol dan sebagainya lah. Untuk memanggil fungsi pakai kata kunci self Masuk bahaya karena UI. Ini kita belum bikin, habis ini kita bikin ini. Untuk memanggil fungsi kata kuncinya pakai self. Memanggil fungsi pasti kata kuncinya adalah self. Setup UI ini fungsi untuk menampilkan komponen-komponen ini. Gitu. Kita bikin. Nah, setup UI. Nah, ini ada self-nya ya teman-teman ya. Berarti ini kasih self. Ini bisa dipahami? Jadi kita bikin fungsi setup UI di sini nanti. Oke. Bisa ya diikuti ya. Nah, berikutnya kita ingin memberi nama, membuat ini. Kita ingin membuat suatu form dengan ukuran 300 kali 200. 300 tuh ininya panjangnya 300, lebarnya 200. 200 apa sih ini? Nah, bukan 200 cm ya, bukan 200 cm atau milimeter. Itu kan pixel. Betul, namanya pixel. Oh, Pixel pak. Ya, Iya pak.
pixel gitu ya, bukan 200 cm. Dan kita pun 2 meter ya. 4 cm per pixel itu. Oke, nah. Sorry. Save resize. Nah. Resize 300 kali 200. Jadi Kali perintah 200. itu, ya perintah ini untuk membuat form berukuran 300 hingga 200, panjangnya 300 pixel, lebarnya 200 pixel. Oke, smart ya. Ini nih, kita ingin kasih namanya tulisannya font gitu ya. Berarti set window title. Kasih judulnya apa? Windows title. Font TI 19B. Oh sorry, Tanda kutip. ini ya. Ini untuk memberi judul. Jadi ini untuk memberi judul. Window. Betul. Untuk memberi judul yang di sini nih. Nih. Ada Marti? Nanti Pak. Sekarang, nah ini kan kita ingin menampilkannya pada koordinat tertentu. Gitu. Untuk menampilkan form ini di koordinat tertentu, kita dengan cara seperti ini. Maksudnya adalah form ini ditampilkan pada 300 dan 300. Nanti kira-kira di sini. Nanti di sini munculnya. Kita dijalankan. Nah, ini intinya untuk memindahkan lokasi formnya. Nanti mau dibuat di kanan, nanti ini koordinat dari pixel. Mulai dari sini nolnya, ujung sini nolnya. 300, kira-kira di sini nanti ke bawahnya 300, kira-kira di sini nanti. Ambil formnya di situ. Nah, minimal untuk membuat form yang bisa ditampilkan butuh itu saja dulu. Nah, kita coba ingin menampilkannya ya. Nah, untuk menampilkan Anda harus panggil dulu form ini dengan cara bikin sintaks seperti ini. If name ya. Name Masukkan. oh nggak kelihatan ya. Nah ini jadi ini nih nanti ini sintaks untuk menjalankan formnya nih. Ini ada skornya 2 juga ya. Sampai ini bisa diikuti? Bisa Pak, siap. Nah, oke. Nah, Bisa Pak. lagi loading lagi dong. Loading apa nih? Biasa kalau komputer zaman dulu ada animasinya gini ya, loading ini. Oke, nah berikutnya ada sintaks seperti ini. Nanti saya jelaskan maksudnya apa sih gitu. Key application sys.argv argv. Nama ini bebas teman-teman. Ini aja ibaratnya nama objek untuk aplikasi namanya apa sih gitu. Ibaratnya objek aplikasinya A gitu. Nah, kalau belum paham ya minimal tulis dulu deh gitu apa gitu. Boleh bebas ganti-ganti B, C, D atau mungkin nama masing-masing, misal Bahi atau mungkin Arlan boleh di sini. Bebas. Ini cuma contoh aja. Yang nggak bisa bebas itu yang di dalam ini. Ini wajib sys argv. Kenapa? Karena kita sudah mengimportkan sys di sini dan wajib sys argv. Ada yang dulu sampai dulu. Maksudnya apa gitu kan? Oke. ARGV-nya apa Jadi itu? ketika kita ARGV itu singkatan dari argumen ARGV itu argumen variabel pada kelas sys. Jadi ketika kita menjalankan di sini kan seperti misal gini.
Python, ini namanya apa ya? Config itu ya. Config.pg. Nah, yang namanya ARGV mana sih? Nah, ARGV itu ini nih. Config.pg. Config.pg itu ARGV. Jadi nama ketika dijalankan di command line yang akan dieksekusi adalah config.pg gitu. Kalau misal di sini ada lagi, pernah nggak main command line terus barangnya ada tulisan A, terus H, atau mungkin Iya, apa? Pernah kan? Pernah, Pak. Ini namanya argumen juga. Argumen pertama, argumen ke-1, argumen ke-0, ke-1, ke-2, dan seterusnya. Nah, di sini artinya adalah aplikasi ini yang saya panggil ini akan menjalankan aplikasi yang dibuat di phonebook.pg, yaitu dirinya sendiri. Gitu. Jadi dia memanggil dirinya sendiri sebenarnya. Bisa dipahami? Jadi ini kayak kita ngomong sama komputer, tolong komputer jalankan aplikasi yang ada di argumen value di command line-nya, itu phonebook.pg, itu dirinya sendiri. Oke ya, bisa dimengerti ya? Oke. Nah, ini sebenarnya bergunanya ketika kita membuat aplikasi yang kompleks. Kalau aplikasi sederhana ini mungkin belum terlalu terlihat berguna, cuman kalau sudah kompleks, ini akan terlihat banget bergunanya. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, Insya Allah. berikutnya ini silakan tulis dulu. Nah, form. Ini nama formnya, nama widgetnya gitu. Form ini kita buat dari cetakannya dia kan, copy saja. Nama yang ada di sini, itu pasti nama form yang kita buat. Ya, jadi namanya kelas. Kelas itu harus dibuat objeknya dulu sebelum bisa dipanggil. Ibaratnya yang namanya kelas itu kelas manusia gitu. Nah, kita kan namanya kelas manusia ya, ada kelas hewan dan sebagainya gitu kan. Kalau mau memanggil objeknya kan kelas tersebut harus dikasih nama kan gitu. Misal saya harus memanggil si Astita gitu kan. Nah, Astita itu namanya objek gitu. Saya nggak bisa manggil Astita, hei manusia, nggak bisa. Jadi terpanggil semua nanti malah. Nah, biar spesifik kan saya kasih nama dulu tempatnya. Namanya form gitu. Kalau nggak dipanggil, semua form akan muncul. Namanya objeknya. Nah, untuk menampilkan formnya, show. Jadi pahami sini? Habis ini? Siap, Pak, bisa. Nah, artinya ini adalah perintah untuk show. Show itu Indonesianya apa? Show. Perintah untuk menampilkan. Perintah untuk menampilkan form. Form itu siapa sih? Kelas apa sih gitu? Oh, ternyata kelas form TI19B. TI19B mana sih? Dia akan cari di sini. Gitu. Akan menjalankan ini semua gitu. Nah, terus bawahnya ada a.execute. Exec ini kesingkatan dari execute, eksekusi. Ada underscore-nya. Jadi pahami? Oke, kalau sudah Bisa, Pak, bisa. Kita coba jalankan. Siap. Jalankan dulu gitu ya. Nah, untuk menjalankan pastikan Anda ada di direktori di mana Anda menyimpan Python tersebut ya. Punya saya nyimpannya kan tadi di praktikum tadi ya. Pastikan Anda dulu. Kalau bingung caranya gimana, ada cara cepatnya. Tinggal tekan kanan L, akan muncul open new cell gitu. Nih. Nanti akan otomatis lokasinya ada di sini. Gitu.
Jadi kami ya. Untuk menjalankan tinggal kita untuk gini. Tinggal di enter. Nah, tunggu dulu beberapa saat sambil saya menjelaskan ya, sambil nunggu running ya. Jadi cuma Python input.py. Untuk pertama ini memang agak lama gitu, tapi setelah kedua, ketiga jalan cepat ya. Nah, sambil saya jelaskan dulu alurnya. Jadi program Python akan membaca dulu nih perintah ini. Tolong jalankan aplikasi yang ada di sistem RGB. Dia akan baca argumennya apa sih? Oh, ada yang salah nih. Key widget. Kurang S Pak mungkin. Nah, ini. Harusnya W. Kurang gue W-nya gede. Tadi kan W-nya kecil ya. Gede. Error. Iya Pak. W-nya besar. Ini artinya gini nih, menurut semangatnya. Dia nggak tahu namanya key widget mana sih gitu. Ya memang nggak ada namanya key widget, harusnya besar. Key widget. Ya Pak. Coba jalankan lagi. Jalankan lagi ya, tulis Python. Ini kira-kira ya. Jalankan lagi. Nah, seperti ini. Nah, muncullah form ini kan. Di sini tadi munculnya kan. Nah, ini perintah ini tadi munculnya di sini. Ini gara-gara begini. Halo guys. Sekarang kita coba ganti gitu ya. Sekarang lokasinya di 700. Ini ya, ganti ya. Lokasinya diganti nih. Garis ke-16. Kita ganti. Jadi, mana itu? Garis ke-16. Jadi, nah, geser kan dia kan? Nah, ini karena Ke kanan 700. 700-nya ke kanan, ke bawah. Kalau mau ke atas, kalau misalnya maunya ke atas, kita jadikan 100 gitu. Jadi cuma buat ngatur posisinya aja gitu. Oh, atasan. Jadi paham ya? Ini untuk mengatur koordinatnya, tampilnya di mana gitu. Terus, oh iya. sebenarnya ada sintak untuk biar otomatis di tengah layar ada, cuman belum sekarang saya jelaskan, ini terlalu rumit. Ini ada, jadi otomatis tampil di tengah-tengah layar. Karena biasanya kalau aplikasi tampil di tengah layar gitu ya. Itu bisa kita. Sementara itu dulu intinya di sini untuk menambahkan koordinat. Paham sampai sini? Paham. Paham Pak. Oke. Paham Pak. Ini kan misal ini terlalu kurang gede gitu, kurang gede ya. Nah, untuk gantinya di sini kurang gede atau kurang panjang gitu ya, misal 500 gitu. Ini panjang nih. Panjang up. Nice. Tunggu dulu beberapa saat. Sekarang belum. Nah, kan isi panjang jadinya. Gitu. Jadi mengerti ya? Bisa. Siap, bisa Pak. Bisa Pak. Jadi ini untuk dasar membuat formnya dulu. Ini. Jadi resize itu berguna untuk ukuran. Itu set window untuk judulnya, dan ini adalah untuk lokasinya. Ada yang tanyakan sampai sini? Benar. Saya Alfa Kristianto ya, sorry Kristianto. Oh iya, sorry. Ada lagi yang Alfa nggak? Octaviano. Bentar. Octaviano, ya sip. Bentar Pak. Ada lagi? Masih Alfa, cek lagi. Dinar Dombola. Tulus itu ya, tulus ya. Tulus nih. Nah.
Izin kuota habis. Oh ya, saya izinkan. Izin dulu Pak, kuota habis. Izan. Izan udah belum? Ya, udah. Ada yang masih alfa? Tunggu sebentar. Saya cek lagi. Oke, sambil saya bahas nih Udah. Desi. Tadi kita izin tanya, super digunakan untuk mengeksekusi fungsi init. Oke. Jadi pertanyaan Mbak Desi, saya jawab dulu. Jadi gini Mbak Desi. Di sini artinya form TI19B ini mewarisi sifat dari kelas yang namanya KeyWidget. Mewarisi sifat. Artinya apapun yang ada di dalam KeyWidget akan dimiliki oleh form TI19B. Apapun. Entah itu label dan sebagainya akan dimiliki oleh dia. Ya. Nah, untuk memanggil init dari kelas induknya itu diberi kata kunci super. Super ini untuk mewakili induknya, yaitu KeyWidget. Nah, artinya otomatis dijalankan gitu. Apapun yang di dalam initnya, induknya akan dijalankan. Gitu Mbak Desi? Masih ada Mbak Desi kah? Masih ada ya? Kalau belum jelas nanti boleh tanya lagi deh. Saya keterangannya sebuah Pak A berarti apa ini ya? Sudah saya ganti tulus, sudah Arif yang bodoh. Arif yang bodoh ya. Ada lagi yang masih alfa? Sudah nggak ada ya. Sip. Oke. Nah, kembali lagi ke sini. 10 menit lagi, coba. Oke, gitu teman-teman. Ini untuk membuat form sederhana dulu. Ada tanyakan lagi? Kita baru bikin form ininya doang nih. Belum belakangnya. Apa namanya? Komponen-komponennya. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Siapa? Sekarang kita list nih. Tadi komponennya ada apa aja? Ada key label, ada key line edit, sama key push button ya. Nah, kita buat objeknya. Kita buat objeknya. Kita kasih nama. Kita kasih nama. Self. Nah, kita kasih nama. Oke, ini setiap komponen harus dikasih nama. Apa namanya? Ketika kita memanggil objek itu ada namanya. Jadi ketika kita memanggil seorang gitu, kita pakai nama panggilannya ya. Alex, Ferdi, gitu. Ini sih kasih nama. Mungkin namanya bebas, line edit nama gitu. Edit nama. Ini namanya bebas, mau apa sih? Bebas. Nah, ingat line edit itu merupakan kelas dari key line edit. Line edit. Nah, line edit ini namanya apa sih? Sorry, tulisannya maunya panjangnya tulisan apa sih? Nama kan? Makanya di sini tulisannya nama. Ini sudah mengerti? Kalau bisa, saya lanjut lagi. Ini ada label lagi, label nomor handphone. Label nomor handphone tulis juga. Kalau malas nulis, kopas saja, kopas. Nah, ganti namanya, line edit, mungkin namanya nomor gitu ya. Nomor. Tulisannya apa yang mau ditampilkan? Yang mau ditampilkan tulisannya nomor HP. Misalnya. Line edit. Sorry, ini bukan line edit. Label. Sorry, ini salah. Ini label. Ini label. Sorry, salah. Jadi salah. Label. Anda nggak ngingetin saya sih tadi. Nah, ini kan label, bukan line edit. Line edit itu yang ini nih, textbook ya. Jadi ini juga label juga. Nah, ini label. Ini label.
Untuk menentukan fontnya gimana Pak? Lab. Ukuran fontnya. Gimana? Ukuran font. Oh, Untuk nanti. menentukan ukuran font. Oh, bisa. Nanti kita akan coba setting label-label ya. Cuma komponen dulu yang jelas tampil dulu nanti. Ini setelah ada, kita ganti nanti. Ini soalnya cuma ada kelas teori doang sih, nggak ada praktikum, jadi kurang maksimal. Bingung. Jadi nggak apa-apa. Ini kita fokus di satu pon dulu nanti. Setelah nanti ini selesai, kita lanjutkan di custom yang lain lah gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Bisa Nah, tapi sudah ada label, sudah Insya Allah, Pak. gunakan line edit. Sekarang line editnya nih. Line edit ini namanya mungkin line edit nama, line edit nomor. Oke, line edit ya. Self namanya bebas. Line nama. Line edit. Nah, line editnya kan kosongan ya. Kan kosongan, nggak ada tulisannya kan? Ya udah, kosong gini aja. Nama. Ada nama, ada nomor HP di sini. Oke. Kopas saja. Kopas. Ini programmer itu rata-rata ya kopas-kopas itu sebenarnya. Sekarang yang tik gitu ya. Nomor gitu ya. Bisa dipahami hal ini? Siapa? Bisa ya. Oke. Insya Allah siapa? Siap. Sudah ada text box, sudah ada label, yang belum ada apa? Button, betul. Pas button. Button ya? Betul, self. Sekarang self. Tombol gini aja, BTN gitu ya. BTN oke gitu ya. BTN oke, namanya bebas. Button kalau di baik itu namanya apa, Ki? Button. Button. Push button. Nah, ya. Push button. Tulisannya mau apa di buttonnya? Namanya Tulisannya Oke. Oke, gini ya misalnya. Ini tulisan yang tampil di tulisan yang tampil di tombol. Tombolnya. Jadi ini nih, tombolnya kan tulisannya oke kan? Oh ya, ini berarti kan yang kapital ya, caps lock ya. Iya. Ini. Sudah ada semua kah? Nama dan sebagainya. Sudah ada semua ya? Sudah. Oke. Apakah ini sudah muncul? Kita jalankan. Kita jalankan coba. Dan muncul nggak kira-kira punya teman-teman? Belum muncul. Enggak. Muncul formnya tapi nggak akan muncul itu line edit dan sebagainya. Ada isinya. Betul, Isinya nggak belum ada. dipanggil. Masih kosongan kan? Iya, kosongan. Karena belum diletakkan di sini gitu loh. Ibaratnya ini tuh kita baru nyiapin bahan-bahannya dulu lah gitu. Belum kita taruh di formnya gitu. Nah, untuk menaruhnya kita menggunakan layout. Apa layoutnya? Layoutnya grid layout. Nah, namanya bebas layout gini aja lah gitu. Layout. Key Layout. Grid. Layout. Oke. Nah, ini kita layoutnya, jadi tata letaknya. Kita baru kenal tata letaknya. Berikutnya kita akan menaruh komponennya. Layout. Ada titiknya di sini. Add widget. Nah, kita ingin menambahkan komponen apa sih? Kita ingin menambahkan komponen label nama ya ini ya. Label di layout. Kita kopas aja sini. Label nama. Letakkan pada sel nomor berapa atau grid nomor berapa gitu.
Ingat, caranya ngitungnya adalah ini ya. Ini baris ke 0, kolom ke 0. Hmm. Berarti kan segini ya. Nama kan, gini kan. Baris 0, kolom 0 kan. Kita ingin meletakkannya di sini loh, baris 0, kolom 0 kan. Jadi, ini kayak kita ngomong sama komputer. Tolong simpan label nama pada baris ke 0, kolom ke 0. Sambil jadi mengerti? Siap, bisa Pak. Siap, Ini Pak. adalah Bisa. baris ke 0, kolom ke Paling 0. pojok sendiri. Berarti paling pojok sendiri. Kiri, Pojok paling sendiri, pojok ya. kiri atas. Titiknya paling pojok kiri atas. Oke ya. Oke. Sekarang kita menambahkan ini sebelahnya kan. Line edit sebelahnya dia kan. Nah, berarti ada di baris ke berapa? 2. 0,1. 0, Baris. Betul. Baris ke 0, kolom ke 1. baris ke 0, kolom ke 1. Oh iya. Wis. Nah, kopas saja seperti biasa, programmer jalan tulis tangan, kopas saja. Nah, yang mau kita input adalah apa nih? Line edit ya. Line edit dan nama. Kopas, masuk sini. Oke. Ada baris ke 0, kolom ke 1. Baris ke 0, ini baris ke 0 nih segini, ini baris ke 0, kolom ke 1. Ini kolom 0, kolom 1. Ini kolom 0, ini nih exportnya di sini. Export di sini. Kolom 0 baris 1. Kolom 0 baris 1. Kebalik. Baris 0, kolom 1. Baris Oke ya, itu mengerti ya? Baris 0, kolom 1. Kita tes. Apakah muncul gitu? Apakah muncul? Coba jalankan lagi. Apakah muncul? Belum. Belum. Kok belum? Ya karena memang kita belum setting gitu. Kita baru menempatkan di layoutnya, tapi layoutnya belum kita pakai. Memakai layoutnya gimana? Caranya set layout. Nah, apa sih isinya? Gitu. Jadi ceritanya gini nih, teman-teman. Artinya ini apa? Kita ingin menampilkan formnya dengan tata layout yang diatur pada layout ini gitu loh. Jadi perintah ini untuk memerintahkan Python, tolong dong Python tampilkan form dengan tata letak yang diatur pada layout ini gitu. Gitu ya, ada layout. Ini ngikutin nama yang ada di sini. Silakan jalankan. Jadi. Muncul. Yang muncul baru Pak. tabel sama Muncul. ya. Paham nggak konsepnya nih? Paham konsepnya? Biasanya nggak muncul ya, lama nih. Ya, intinya gitulah, muncul ya. Ya, muncul bagian namanya. Betul. Nah, kalau bagian ini gimana bagiannya? Ya, tinggal dulu ya, lama banget keluarnya. Ini gimana gitu? Ya tinggal dikopas saja. Gitu. Tinggal kopas saja begini. 1,0. 1,0 sama 1,1 ya. Yang mau tambahkan apa? Label nomor ya. Label nomor. Taruh di sini. Lokasinya di mana? Baris ke 1, kolom ke 0. Baris ke 1, ini baris ke 1, kolom ke 0. Baru muncul dengan saya nih. Seperti inilah. Nah, ini kan yang sebelah sini kan nomor handphone ya. Baris ke 1, Iya. kolom ke 0. Makanya tulisannya baris ke 1, kolom ke 0.
Nah, sekarang yang lain nomornya. Kelebihan. Yang lain nomor pada Satu. baris ke 1, kolom ke Satu. kolom ke 1. Kolom ke 1. Coba deh jalankan lagi. Tampilannya apa? Ini ya. Baris ke 1, kolom ke 1. Baris ke 1, kolom ke 0. Muncul seperti ini? Ini teman-teman? Iya. Ada yang masih error? Ahmad Rifki. Oh, modifikasinya masih alpha ya. Oke. Dwi Ayu Mutiara. Dwi Ayu Mutiara. Oke. Ada lagi masih alpha ya? Arif yang bodoh. Udah nih jadi bener ya. Nanti tak perbaiki deh. Oke, semua itu dulu. Ada yang tanyakan hari ini? Untuk apa itu penjarakan itu loh antara nama sama nomor HP itu bagaimana, Pak? Ini maksudnya kependek apa namanya jaraknya gitu ya tadi ya. Itu terlalu Iya. lebar jaraknya ya. Iya, kelihatannya Itu sama pakai terlalu lebar. tadi kan kelebaran nih ya. Tinggal dikecilin aja ininya. Ukurannya mungkin 300. Sorry, ini tetap 500, ini mungkin anggap aja 100 gitu. 500 sama 100 ya. Ukuran formnya aja maksudnya yang diganti gitu. Dia akan menyesuaikan sendiri. Karena tampilan grid itu akan menentukan otomatis. Tuh. Jadi ini kalau semakin pendek ya gini nih. Tuh. Dinamis kan? Gitu. Ini juga dinamis. Gitu. Responsif. Responsif maksudnya itu. Nah, ini kan bisa nih. Responsif kalau di Pike itu responsif. Kalau TK Inter belum bisa. Oh iya. Gitu ya. Oke, ini baru yang nama sama nomor HP ya. Tombolnya gimana, Pak? Tombolnya gitu. Oke. Sama deh gitu. Kopas aja, kopas. Nah, yang mau kita tambahkan apa? Tombol ya. Push button. Nih. Push button. BTN oke. Nah, lokasinya di mana nih kira-kira nih? Pada baris berapa dia? 2, 0, 1, 2 ya. Dia ada di baris kedua ya. 2. Pada kolom keberapa berarti dia? Kolom keberapa nih? 1. Ya. Coba kolomnya berapa? 3. Masuk? 1, 2 sampai 2. Yakin? Ya. 1 atau 2? Nah, mungkin kalau yang terbiasa dengan web, ada namanya all-span sama row-span ya. Yang terbiasa dengan PHP gitu. All-span sama row-span. Oh gini, all-span. Nah, ini maksudnya di merger gitu. Kalau mungkin bahasa Excelnya merger gitu ya. All-span. Digabung. Betul, merge. Nah, merge. Kalau di Excel namanya merger gitu ya. Nah, ini pun sama Excel kan. Nah, yang kita gabung ada berapa kolom? Berapa baris? Berapa kolom yang kita gabung? 1 baris kan? 2 kolom. 1 baris 2 kolom kan? Tulis aja berarti 1,2. 1 baris 2 kolom. Nih. Nambah lagi belakangnya ini. Jadi ini artinya adalah kita meletakkan tombol OK di baris kedua,
kolom ke satu, tapi di merger yang berukuran satu baris dan dua kolom. Jadi mengerti? Siap. Nah, coba jalankan lagi. Dari yang satunya atur 0. Ya biasanya soalnya kelamaan. Nah, ini kita meletakkan tombol OK di baris kedua, kolom ke satu, lalu di merger sebanyak satu baris, dua kolom. Harusnya munculnya seperti ini nanti jadinya. Tombolnya gabung. Itu bagaimana, Pak? Ini belum muncul bisa saya. Oke. Ya, ini yang nomor button OK. Ini caranya seperti ini nih. Ah, ini dia. Sip. Nah. Oh, ini belum ya. Ini salah nih berarti. Kolom ke 0. Kolom ke 0. Ini salah nih. Baris kedua, kolom ke 0. Belum diganti punya saya. Munculnya di sini kan jadinya kan. Salah ini. Harusnya kan dari sini kan. Makanya diganti. Awalnya kan 1 sini. Salah saya. Harusnya 0. Ini kan pada kolom ke 0 di sini. Nah, silakan diubah lagi seperti ini. Ubah lagi. Untuk yang satunya itu nggak diganti sekalian, Pak? Yang ini? Iya. Itu kan merge. Ini nggak diganti. Gabungan. Ini betul. Ini bukan untuk menunjukkan lokasi, tapi untuk menunjukkan gabungkan layoutnya seukuran satu baris, dua kolom. Gitu. Ini tidak menunjukkan lokasi selnya, tidak. Kalau ini menunjukkan lokasi sel. Ini kalau digabungkan jadi angka kiamat nih ya, 2012 ya. Ya coba jalankan lagi deh teman-teman. Ya tahu apa. Muncul teman-teman. Nah, ini ya. Tuh. Ya. Nah ini bisa digini-gini Mantul. nih. Nah, responsif lah ini jadinya. Nyot. Terus. Nyot. Sampai sini sudah paham ya konsepnya ya. Siap. Nah, nanti rekamannya ini saya share di YouTube, nanti bisa di share ulang buat belajar-belajar lagi. Hari ini cuma itu dulu aja sementara. Ya. Gitu. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan project yang sama gitu. Makanya jangan dihilangkan projectnya. Kita akan menambahkan ketika ditekan tombol OK gitu, tombol OK, maka akan muncul di sini nama sama nomor HP-nya gitu. Nomor HP-nya muncul di sini gitu, misalnya gitu. Misalnya gitu ya. Oke ya, jadi setelah itu dulu. Ya, Pak. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak. Tidak ada ya. Tidak, Pak. Cukup, insya Allah cukup. Oke, Tapi nah itu nanti pakainya silakan. Itu ya, Pak. Ya, gimana? Print ya, Pak. Gimana? Ya betul, pakai print sementara. Nanti kembangkan lagi bisa. Waktu muncul di CMD-nya. Di komen. Nanti minggu depan kita akan coba kita ngisi nama, mungkin nggak bisa gini, terus nomornya gini. Ketika tombol OK, nanti muncul di sini nama siapa, nomor HP berapa gitu. Oke. Nah, minggu depan nanti. Karena nanti overtime nanti kasihan kuotanya teman-teman nanti. Gitu ya. Siapa? Minggu depan. Makanya ini project jangan dihilangkan. Nanti minggu depan bisa kita lanjut lagi aja nanti. Paham ya? Iya, Pak. Siap, Pak. Nah, silakan dicek di studionya, yang di studionya, yang masih alpha, komentar lagi deh di bawahnya gitu. Nih. Nah, kalau masih itu nanti saya cross check ke pelajaran nanti. Oke ya, nanti yang dicek di student masih alpha, komentar lagi di sini. Kalau sudah oke, nanti boleh live. Saya tutup dulu. Acara hari ini ya, saya tutup dulu. Nanti kalau sudah dicek di sistemnya sudah bukan alpha lagi, nah, boleh live gitu. Kalau masih alpha di komentar lalu live boleh deh gitu. Oke.
Masih Pak ya? Ditunggu rekaman. Oke, siap. Ditunggu rekamannya, Pak. Oke, siap. Nanti saya akan share rekamannya. Oke, itu ya. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, sama-sama semuanya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih ya, Pak. Hah? Hah? Iya gue. Ya delivery order. Dari WA untuk orang ini. Kalau biasa biasanya aku Sekali. Apa? Apa itu Zulfilan? Kata kawan. Keluar hotel enak. Ya Allah, gimana sih? Lu. Oh, terkait deh. Macam dari warnanya beda. Ini sore ilang duret sok.